You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are, my God. Oh, you are here. Oh, my God. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ooh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Hey. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Waymaker, miracle worker,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ooh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Whoa, my God. That is who you are. That is who you are. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini, tantangan bahkan kesulitan sebesar apapun kami tahu dan kami percaya Engkau ada buat kami, bahkan Engkau mampu membuka jalan-jalan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi sekalipun, kami boleh tetap bersyukur dan kami menemukan kehadiran Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Walaupun secara nggak langsung, izinkan saya yang menemui saudara di tempat saudara berada, di rumah, di kantor, ya, di kamar tidur, di ruang tamu, ruang keluarga. Mungkin bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman-teman. Saya percaya dan saya berdoa, saudara dalam keadaan yang sehat, baik, dan tetap semangat pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, dan kapanpun saudara mendengar atau melihat video ini. Saudara, kita tadi sudah sama-sama mendengar, menyaksikan, bahkan juga menaikkan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Waymaker, lagu yang menjadi begitu powerful, khususnya ketika di dalam situasi seperti sekarang. Lagu ini dinyanyikan dan di-create pertama kali oleh seorang penyanyi wanita dari Nigeria. Dan kemudian dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi lainnya. Dan hari ini kita bersyukur karena Joshua Setia, Joe bersedia untuk menerima request saya untuk menyanyikan dan menaikkan pujian ini, bahkan sambil juga memainkan pianonya. Dan sedikit sharing kepada teman-teman semua, this is actually the first time Joe memainkan piano sambil menyanyikan lagu ini, and he did it very well. Saya percaya saudara juga diberkati, dikuatkan, dan mengalami encounter dengan Tuhan ketika kita sama-sama tadi menyanyikan dan menyembah Tuhan dengan lagu Waymaker. It's a very excellent worship, dan saya percaya sudah menyentuh dan menjamah setiap kita. Saudara bicara soal Waymaker, seorang pembuat jalan. Tentunya kita tahu bahwa God is the only and the ultimate Waymaker. Tuhanlah yang membuka jalan pada akhirnya. Ketika ada banyak hal yang kita nggak melihat, ada jalan terbuka, Tuhan buka jalan. Ada satu lagu klasik yang dinyanyikan oleh Don Moon di zaman yang dahulu. Dikatakan bahwa God will make a way when there seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan bahkan ketika kelihatannya tidak ada jalan di hadapan kita. Nah, saudara, saya mau sharingkan hari ini lewat sebuah sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal ke-43. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-16. Dalam terjemahan NIV dikatakan begini, "This is what the Lord says. He who made a way through the sea, a path through the mighty waters."
Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan Tuhan telah membuat sebuah jalan melalui laut, melalui air yang bergelora. Dia membuka jalan melalui laut. Saudara, kalimat ini saja sudah menjadi sebuah hal yang luar biasa. Membuka jalan melalui laut. Saudara, kalau kita perhatikan di waktu terakhir ini pemerintahan kita di Indonesia membangun yang disebut dengan tol laut, artinya menghubungkan sebuah pulau dengan pulau lainnya, sebuah daerah dengan daerah lainnya lewat laut. Dan ini nggak mudah, membangun pelabuhan nggak mudah. Apalagi kalau kita bicara ada banyak jembatan, bahkan jalan tol yang melintasi laut. Itu sulit sekali untuk dibuat. Tapi dikatakan Tuhan membuat jalan melalui laut. Dia nggak butuh pertolongan kita. Dia nggak butuh campur tangan kita. Dia lebih daripada mampu untuk membuka jalan. Di dalam ayat yang ke-16 ini, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Dia sanggup. Nah, kalau kita lihat pada konteks di mana ayat ini dituliskan, kita tahu bahwa ini bicara ketika bangsa Israel berhadapan dengan sebuah situasi yang sulit. Mereka baru saja diizinkan keluar, diperbolehkan keluar oleh Firaun waktu itu. Musa memimpin bangsa Israel, lalu kemudian mereka harus berhadapan dengan situasi yang sukar. Kita tahu bahwa pada akhirnya setelah mereka berhasil keluar dari Mesir, tantangan yang paling pertama yang harus mereka hadapi adalah Laut Teberau, Laut Merah. Dan disitulah mereka melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Mari kita lihat. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17-18 dikatakan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, bangsa Israel waktu itu berpikir bahwa mereka siap untuk berperang. Mereka siap sedia. Tapi Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan tahu mereka nggak siap. Itu sebabnya Tuhan sengaja memberikan jalan memutar buat mereka. Tuhan secara spesifik memimpin mereka di dalam jalan-jalannya. Nah, dalam masa-masa seperti ini, banyak dari kita sebagai orang percaya, kita mengingat bahwa ada masa-masa dalam hidup kita, khususnya waktu kita baru pertama kali kenal Tuhan, sebagai orang yang baru lahir baru. Seringkali kita menemukan bahwa rasanya masa-masa itu lebih mudah. Ketika kita berdoa, Tuhan sepertinya langsung menjawab. Kita merasa Tuhan dekat sekali. A simple prayer bisa dapat jawaban yang begitu cepat. Ya, ini yang saya sering sebut bahwa sebagai seorang bayi rohani, sama seperti anak kita ketika masih bayi, mereka nggak bisa melakukan banyak hal. Yang mereka lakukan apa? Mereka menangis. Ketika lapar menangis, ketika mau buang air menangis, ketika ngantuk menangis, ketika sedih menangis. Mereka dengan mudah menangis, dan tepat ketika mereka menangis, orang tua biasanya tidak akan mengambil waktu lama, mereka akan langsung melakukan atau menjawab kebutuhannya. Karena memang bayi rohani. Demikian juga ketika dalam konteks kita sebagai orang percaya, sebagai bayi rohani. Kalau tadi bayi jasmani, bayi rohani bicara soal apa, saudara? Bahwa seringkali ketika kita minta dan berdoa, Tuhan menolong kita. Seperti masa-masa honeymoon, masa-masa di mana sepertinya semua doa kita terjawab. Tapi tentunya, saudara, bahwa ini bicara soal awal mula perjalanan kita. Ya, tapi sama seperti bayi kemudian bertumbuh, kemudian yang tadinya disuapin sekarang bisa makan sendiri, kemudian dia berjalan, kemudian melakukan banyak hal dan mulai dididik oleh orang tuanya. Demikian juga kita, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita bicara soal perjalanan orang Israel tadi, dalam waktu yang berjalan, kita melihat Tuhan menuntun orang Israel dari bayi rohani tadi itu. Mereka mulai menemukan tantangan-tantangan yang lebih sulit.
Mereka mulai menemukan ada persoalan yang lebih besar. Dan disitulah Tuhan sedang mendidik orang Israel. Bahkan ketika mereka berjumpa dengan Laut Merah, Laut Teberau, disitulah kemudian nyata karakter asli orang Israel. Mereka komplain, mereka bersungut-sungut, mereka marah, bahkan mereka berkata kepada Musa, buat apa kami dibawa sampai sejauh ini kalau hanya untuk mati di sini? Nah, saudara, bukankah ini terdengar familiar bahwa dalam situasi-situasi penuh tekanan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana ada banyak orang merasa mereka mulai kehilangan harapan, mereka merasa bahwa sepertinya jalannya terlalu sulit, it's a dead end, jalan yang buntu. Kita bisa jadi, sama seperti orang Israel, kita juga mulai komplain dan bersungut kepada Tuhan. Dan saudara, ini ternyata kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan, adalah bagian dari rancangan Tuhan. Karena dalam Keluaran 14 ayat 1-3 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Tuhanlah yang menuntun dan meminta, bahkan memberikan perintah untuk orang Israel ini berhadapan dengan laut. Bahkan untuk berkemah di tepi laut. Jadi seringkali dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mengizinkan kita berjalan, dan jalan yang dia berikan gak selalu jalan yang kelihatannya nyaman, baik, dan mulus. Bahkan kadang-kadang, seperti orang Israel, mereka menemukan sepertinya jalan buntu yang menanti mereka di depan mereka. Situasinya kelihatannya sepertinya gak ada harapan. Tapi disitulah kita akan melihat tindakan dan pernyataan kuasa Tuhan akan dikerjakan justru di tengah-tengah kesulitan. Maka dalam situasi seperti itu, ketika jalan sudah buntu, gak ada lagi apapun kita bisa lakukan, disitulah peranan Tuhan. Expertnya Tuhan, expertise-nya Tuhan apa sih? The impossible, hal-hal yang mustahil. Dia adalah Allah dari segala kemustahilan. Dan disitulah makanya dikatakan apa, saudara? Musa lalu kemudian berkata kepada bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-13-14, Keluaran pasal 14. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, Musa menyatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bahwa sekalipun kita sedang melihat jalan buntu katanya. Tapi Tuhan akan turun tangan. Dia akan membuka jalan, dia akan berperang buat kita. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Dan di ayat selanjutnya Tuhan berkata, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, tentunya ada bagian Tuhan untuk membuka jalan, tapi ada bagian saudara dan saya untuk bergerak. Jangan izinkan situasi yang ada membuat kita menyerah. Saudara, ada perbedaan besar antara berserah dengan menyerah. Menyerah berbicara soal kita nggak lagi melakukan apa-apa. Kita merasa bahwa atau percaya bahwa tidak ada jalan lagi. Berserah bicara gini. Kita melakukan bagian kita dan kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya akan, tapi sudah melakukan bagian yang terbaik. Bukankah dia yang sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib buat saudara dan saya? Bukankah dia yang sudah mati buat saudara dan saya? Bukankah dia yang sudah bangkit dan naik ke surga buat saudara dan saya? Saudara, dikatakan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara, kalau Tuhan memberikan perintah, itu spesifik dan luar biasa. Saudara pernah bayangkan apa yang ada dalam pikiran Musa? Belahlah airnya. Saudara, kita nggak lagi bicara air kolam, air yang luasannya kecil, tapi kita bicara soal air laut. Dan ini bukan laut yang kecil, laut yang luar biasa. Gelombang dan ombak yang begitu besar, tapi Tuhan dengan simpel berkata, belahlah laut. Why?
Because He is the creator. Dia pencipta langit dan bumi. Dia sanggup berkata dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti dia berkata kepada Musa. Ulurkan tanganmu, lakukan bagianmu. Dan belah lautnya. Dan belah airnya. Jalan akan terbuka bagimu. Saudara, saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua. Ada bagian yang kita perlu kerjakan. Dikatakan belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Menarik ini saudara. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan membuat laut itu. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan peran-peran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Sudah ada hal menarik yang saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Bahwa di tengah-tengah kondisi ketika bangsa Israel menghadapi jalan buntu, laut Teberau, ternyata persoalannya nggak hanya sampai di situ. Tapi orang Israel dan pasukannya menyerang. Bahkan dikatakan Firaun membawa pasukan berkuda, pasukan yang luar biasa. Artinya apa saudara? Jangan heran, kadang-kadang dalam situasi yang kita hadapi, di tengah-tengah kesulitan sekalipun, ada persoalan yang lain yang selalu ditambahkan. Seperti seolah-olah ada persoalan demi persoalan demi persoalan. Ya, seperti seolah-olah beruntun gitu. Saya pernah sharingkan di dalam khotbah saya Strong Foundation bahwa badai, ya, hujan, banjir, angin topan gitu ya. Kadang-kadang datang bukan bergantian tapi satu rombongan, dan Tuhan izinkan itu supaya kita bisa melihat bahwa fondasi kita kuat atau enggak. Dan tentu saja pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saudara, di ayat ini kita menemukan bahwa pertolongan Tuhan bukan menghindarkan bangsa Israel dari laut yang ada di hadapan mereka. But God made a way. Tuhan membuka jalan. Dan sementara Tuhan membuka jalan, Tuhan mengizinkan kadang-kadang ada persoalan yang lain datang. But that's okay. Kenapa? Karena pembelaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Saudara, saya percaya, sama seperti orang Israel, kita akan menemukan ini. Dan orang Israel katanya, melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Wow. Dan ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, lewat apa yang tadi kita baca, kisah yang dahsyat dan luar biasa, pertolongan Tuhan, kita percaya bahwa sekalipun kita ada di jalan buntu hari ini, tapi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia tetap ada bersama dengan kita. Bukankah jauh lebih penting tentang siapa yang menyertai kita daripada apa yang sedang kita hadapi? Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan itu akan membuat kita sanggup. Tuhan punya spesialisasi as a way maker. Yang pertama, saudara, God made a way out of danger. Tuhan membuka jalan buat kita, memberi pertolongan kepada kita ketika kita dalam bahaya. Dia membuka jalan tadi, Laut Merah buat Musa dan orang Israel. Yesus sendiri kemudian berkali-kali menyatakan dirinya. Ketika murid-murid sedang ada di kapal, Yesus tertidur, badai datang. Tuhan memerintahkan badai untuk berhenti, dan badai berhenti. Dan bahkan ketika sama seperti murid-murid ada di dalam kapal, nggak tahu kita harus ngapain,
Kemudian dikatakan Yesus berjalan di atas air. Dan ketika Petrus meminta untuk Yesus memanggil dia, dia merasakan mujizat Tuhan berjalan di atas air, hal yang mustahil. Tapi ketika dia takut, dia jatuh. Dia mengalihkan fokusnya. Dan ketika dia kembali ke kapal, dikatakan tepat ketika Yesus dan Petrus sampai di kapal, badai itu berhenti. Saudara, entahkah kita bisa melihat Yesus atau tidak melihat Yesus, atau bahkan kadang salah lihat, seperti kisah murid-murid tadi. Tuhan gak pernah gagal dalam menyelamatkan umatnya. Tuhan gak pernah gagal dalam memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dia memberikan kita jalan keluar dari kondisi bahaya, dari kondisi yang paling sulit sekali. Dan yang kedua, saudara, kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini seperti terikat, terpenjara, gak ada jalan keluar. Sepertinya seolah-olah gak ada lagi yang bisa menolong kita. Bukankah Allah melakukan ini dalam hidup Yusuf? Yusuf sekalipun punya mimpi yang besar, tapi berkali-kali dalam hidupnya dia harus naik turun, bahkan kembali terjatuh dalam tanda kutip dalam lubang yang dalam, yaitu ketika dia ada di penjara dan gak ada orang yang tahu, dan bahkan orang yang diharapkan melupakan dia. Tapi saudara lihat apa yang Allah lakukan. He made a way. Di hari yang gak pernah Yusuf sangka, Firaun bermimpi dan Yusuf kembali diingat. Dan di hari yang sama dia berubah dari seorang narapidana menjadi seorang yang dipercayakan atas seluruh Mesir, second in command di bawah Firaun. God is the expert of impossibilities. Tuhan tuh paling ahli kalau soal kemustahilan. Paulus dan Silas keluar dari penjara karena pertolongan Allah Roh Kudus. Begitu juga saudara dan saya. Ikatan apapun yang memenjara kita, ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin depresi sekalipun, saudara, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Pertanyaannya, mau nggak kita datang kepada Dia, berserah, menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita, dan mengizinkan Dia menuntun kita. Yang ketiga, saudara, bahkan Tuhan sanggup membuka jalan sekalipun maut menghadang. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dengan lantang berkata, kami nggak akan melakukan apa yang Tuhan minta. Sekalipun kami dilempar ke dalam api, kalau Tuhan mau, Dia sanggup menyelamatkan kita. Tapi kalaupun Tuhan nggak menyelamatkan, kata mereka, it's okay, kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan saudara lihat, di dalam kisah itu ditemukan apa, saudara? Mereka bukan hanya tidak terbakar, tapi pribadi anak Allah menyatakan dirinya menyertai mereka. Bukankah itu luar biasa? Dan tentunya kita tahu, saudara, Daniel sekalipun ada di dalam gua singa, tapi karena dia melakukan apa yang benar, pertolongan, perlindungan Tuhan menyertai dia. Bukankah itu juga yang Yesus lakukan buat saudara dan saya? Dia memberikan kita keselamatan dari maut. Efesus berkata bahwa kamu dahulu, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa. Saudara, kita ini adalah orang-orang yang harusnya menerima maut, menerima kematian. Bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani. Kita ini orang-orang yang tidak masuk hitungan. Tapi kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya menebus saudara dan saya. He made a way for you and me. Out of that. Dari kematian dia memberi kita kebangkitan, kehidupan. Bukankah itu sesuatu yang kita bisa syukuri hari ini? Bahkan dalam situasi-situasi yang kita nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, hopeless, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Dan hari ini Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya lewat apa yang Yesus kerjakan. Saudara, Yesus mati di kayu salib, menebus hidup saudara dan saya karena Dia mengasihi kita. Gak ada alasan lain. Dan sama seperti saya sampaikan dalam khotbah saya, how deep is your love? Tuhan gak perlu alasan untuk mengasihi saudara dan saya. Because He is love. Dialah kasih. Dialah kasih.
Saudara, saya percaya hari ini Tuhan mau katakan seperti yang tadi kita baca dalam Yesaya 43 ayat berikutnya di ayat 18 sampai 21. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Jangan hidup di masa yang lalu. Jangan lagi sibuk menoleh ke belakang. Masa lalu buat kita belajar, tapi jangan hidup di sana. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan mengagungkan aku. Serigala dan burung unta akan memuji aku. Sebab aku mengalirkan air di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku agar dapat mewartakan pujian bagiku. I am making a way in the wilderness. Saudara, jalan yang Tuhan bukakan memang seringkali bukan terbuka dalam situasi yang menyenangkan, situasi yang mudah. But most of the times, God made a way. Tuhan membuat jalan justru di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan. Di situasi yang jalan buntu yang kita nggak tahu harus kemana. Tapi kita bersyukur hari ini. Because we have Jesus. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata begini, I am the way. Saudara bisa bayangkan, dan disinilah, this is the ultimate truth yang saya mau saudara bawa hari ini. Jesus is not just the way maker. Yesus bukan hanya si pembuat jalan, si pembuka jalan. But He is the way. Dialah sang jalan itu sendiri. Dan bukankah kalau Yesus ada dalam hidup saya dan saudara, maka sang jalan itu ada bersama dengan kita. Sang jalan itu sekarang menyertai saudara dan saya. Kemanapun kita melangkah, kalau kita mau taat, kalau kita mau percaya, kalau kita mau mengikuti Dia, maka jalan-jalannya akan ditunjukkan, akan dibukakan buat saudara dan saya. He is the way maker and He is the way. Buat saya, buat saudara, dan buat setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan. Saudara, maukah hari ini saudara mengambil sebuah keputusan untuk datang kepada Tuhan, berserah, menyerah, bukan berarti menyerah, tapi berserah, menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan ketika kita nggak tahu apa harus kita lakukan. Let's get back to the way. Mari kita kembali kepada sang jalan. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, karena kami tahu kami punya Allah yang membuka jalan buat kami. Bahkan di tengah-tengah jalan buntu sekalipun, Engkau sanggup sebab Engkau mampu dan Engkau Allah yang membuat kemustahilan menjadi mungkin. Dan karena kami tahu Engkaulah sang jalan itu, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan kami aman. Jalan-jalan terbuka buat kami. Dan kami tahu selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, hari ini kami berserah kepada Tuhan. Berapa banyak saudara yang saudara mungkin belum pernah mengenal Tuhan. Mungkin saudara belum pernah mengambil komitmen untuk mengikuti Tuhan. Atau mungkin saudara pernah lakukan itu, tapi hari ini saudara nggak lagi ada bersama dengan Dia. Saudara menyimpang dan saudara mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Bolehkah hari ini saudara mengambil waktu ini untuk berdoa bersama dengan saya? Katakan dari hati kita, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hidup, Engkau mati, Engkau bangkit buat saya. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni dosa-dosa saya. Engkau menebus hidup saya. Dan Engkau membuka jalan-jalan. Engkau menjadi sang jalan bagi hidup saya. Aku menyerahkan hidup saya ke dalam tangan. Jadi kehendak-Mu dalam hidupku, Tuhan. Dan aku percaya, aku bukan hanya ditebus, tapi aku dibangkitkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan di depan sana.
Terima kasih Tuhan. The best is yet to come. Dan kami bersyukur oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara baru saja berdoa seperti ini, welcome to the family of Christ. Selamat datang dalam keluarga Yesus, keluarga Allah. Dosamu sudah diampuni. Engkau sekarang memperoleh hidup yang baru. Bukan hanya jalan-jalan akan dibukakan bagimu, tapi sang jalan itu sendiri menyertai saudara. Dan saudara mengambil komitmen kembali hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menerima engkau. Bangkit dan kembali berjalan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekalipun, Dia sanggup menolong kita semua. He is the way maker. Jesus is the way maker. And He is the way for you and for me. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan, menginspirasi, dan menjadi kekuatan buat kita semua. Bahkan menjadi pengingat, kalau kita ada dalam situasi yang sulit, kita tahu ada jalan dalam Tuhan. Saudara bagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain, kepada mereka yang dalam situasi yang sulit. Saudara gak pernah tahu bahwa apa yang saudara lakukan hari ini, ketika saudara membagikan video ini, pesan Tuhan ini kepada saudara-saudaramu, kepada keluargamu, kepada orang yang membutuhkan. Mereka mungkin dalam situasi yang sulit. Saudara sedang menguatkan mereka. Dan saya berdoa supaya kita boleh terus saling menolong, saling mendukung dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebab itulah maksud Tuhan menolong kita, supaya kita yang ditolong bisa menolong yang lain. Kita yang sudah diberkati, kita bisa jadi berkat buat banyak orang, membawa transformasi dimanapun kita ditempatkan. Senang bisa sharing bersama dengan saudara. Selamat hari Minggu atau hari apapun yang saudara dengar hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.